begin. 1, 2, 3, 4. Bantu banget. Nah gini, kalau orang-orang tuh kan biasanya ngomongnya 1, 2, 3 gitu atau Iya. kalau podcast Dadi itu, kita sering nonton podcast Dadi. Sering banget. Nah, salah satu podcast inspirasi saya adalah punya Master dari Komposer. Jadi teman-teman kalau ingin melihat podcast yang keren banget, itu saya rekomendasikan yaitu podcast Deddy Komposer karena di dalamnya sangat inspiratif sekali ya, dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi ada juga yang negatifnya, itu jangan dicontoh ya. Seperti yang terbaru belakangan ini yaitu tentang Deddy Komposer mengundang siapa perempuan yang jual untuk ya Siapa? yang jual celana ya seperti itu Celana ya. dalam. Iya. Aku belum nonton yang terbaru. Iya. Tapi kan kita harus punya ciri khas gitu. Nah, kalau Iya, Dadi, benar. kalau Dadi kan trituan apa? Oh. Trituan plus dadar gitu. Iya. Nah kalau kita beda. 3, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3 atau trituan plus dadar. 3, 4, 3, 2, 1, close the door. Iya. Nah kalau orang biasanya hitung 1, 2, 3. Hmm. Kalau kita beda. Nah, Kalau harus kita? punya ciri khas gitu. Iya. Kita hitung sampai 20. Oh, 20. Iya. Capek ya. Ya udah, yuk kita mulai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, begin. Oke, membahas tentang milenial saat ini ya, teman-teman sekalian, ini sangat penting untuk kita bahas. Kita akan membahas tentang yaitu milenial di era sekarang ini. Kenapa sih kita ini harus menjadi generasi milenial yang untuk bermanfaat untuk orang lain? Pastinya kita sangat berguna sekali untuk orang lain. Karena itu kita sebagai milenial kita harus selalu membenarkan keadilan, yang mana saat ini banyak berita-berita yang tidak ada keadilan sama sekali. Contohnya seperti orang yang cuma menebang pohon kemudian dipenjara berapa tahun, kemudian ada orang pejabat-pejabat mungkin, tapi mereka hanya dipenjara selama 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya seperti itu. Itu istilahnya itu Hmm. hukum seperti mata pisau ya. Iya, Tajam mata ke bawah, pisau, tajam tajam ke atas. Iya. Nah, kira-kira solusinya apa? Ya, Solusi solusi. dari Mhm. tahun-tahun sebelumnya orang sudah bicara ini kan itu, dan Iya. sampai sekarang hari ini orang juga masih bicara kalau hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Iya. Kira-kira solusi yang bisa diterapkan untuk membuat hukum yang adil itu apa? Iya, Enggak lah kalau namanya jadi presiden. Iya. Kira-kira gimana cara menghilangkan hukum semacam ini? If I become a president, ini contoh jika seandainya saya menjadi presiden, pastinya saya akan menegakkan keadilan di seadil-adilnya. Bagaimana caranya? Caranya kita harus memanage dulu para menteri. Ya, setelah kita memanage para menteri dengan baik dan benar, kemudian menteri itu sendiri yang akan menjalankan sendirinya. Nah, kita sebagai presiden terutama sih tidak kita hanya sekedar mengontrol, tidak hanya sekedar mengontrol, tapi kita juga harus mengetahui sampai mana problematika yang terjadi dalam suatu aspek tertentu. Oleh dari itu, kalau kita menjadi presiden ya kita harus cermat juga, tidak hanya sekedar memimpin, tapi kita harus cermat. Ya. Kira-kira Pak Jokowi udah melakukan ini sebelumnya apa enggak? Kalau untuk Presiden Pak Jokowi, pastinya namanya presiden sudah melakukan yang terbaik apa yang ia bisa, kayak gitu kan. Pasti ia juga sudah melakukan semampunya, walau banyak mungkin sebagian netizen atau orang Indonesia yang menjudge beliau bermacam-macam dengan tanda kutip seperti ini, entah melakukan ini tidak, kinerjanya kurang. Saya rasa sih namanya presiden pasti memiliki tanggung jawab yang berat dan pastinya sudah melakukan yang terbaik apa yang ia lakukan, walaupun sebagian dari kita memandangnya sebelah mata kayak gitu ya. Urusan dia antara melakukan sudah benar atau tidak kan yang pastinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. If I think yang namanya presiden sudah melakukan yang terbaik. Cuma kalau beropini lah gitu. Iya, beropini boleh. Kan ini merupakan masalah yang kronis lah kan gitu. Iya. Dari dulu orang juga sudah bicara tentang hukum ini tidak adil kan gitu. Hmm. Jadi
sebetulnya ya, kalau untuk merubah ini sebetulnya tidak bisa setahun 2 tahun memang ini. Iya. Tapi kuncinya memang di pendidikan gitu. Jadi istilah itu di moral lah kan gitu. Iya, di moral. Ya, yang kita harus bangun pendidikan kita. Nanti kalau bangsanya masyarakat sudah terdidik semua, nanti itu akan hilang semua kan itu. Iya. Jadi sih yang terpenting emang benar ya. Ketika kita di dalam menuntut suatu ilmu, yang terpenting dalam diri kita adalah moral sebenarnya. Jadi banyak mungkin orang pintar, ya bahkan yang lulusan S1, S2, S3, tapi belum tentu yang memiliki moral. Tapi ketika seseorang memiliki moral, sudah pasti ia berilmu. Belum tentu orang yang berilmu ia memiliki moral, tapi orang yang bermoral atau beradab sudah pasti memiliki ilmu. Jadi kita butuh orang-orang pintar, tapi kita lebih butuh orang-orang benar. Iya, Ya, benar. karena pintar saja nggak benar itu Ya, salah. nggak jalan juga kan itu. Iya, kita butuh kedua-duanya, tidak hanya sekedar pintar. Kalau pintar, teman-teman, itu banyak orang pintar, orang cerdas, orang berprestasi. Yakin dan percaya, ya, yakin dan percaya bukan di situ letak poinnya. Jika kita hanya mencari orang yang pintar, cerdas, dan berprestasi, poinnya adalah ketika seseorang mau memiliki ide, gagasan, kemudian kreatif, berinovasi, kemudian mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Nah, itulah menilai sejatinya. Nah, itu pemimpin yang kita butuhkan saat ini. Pendidikan kan butuh biaya sebetulnya gitu. Iya, of course. Tapi kalau untuk di zaman ini kan itu, Iya. pendidikan itu mungkin sudah tidak terbatas lagi kan itu. Kita bisa belajar di mana saja kan? Iya, benar. Dengan luasnya Iya. kita bisa belajar di internet. Mhm. Kalau dulu mungkin kita tidak bisa belajar kecuali di sekolah kan itu. Iya. Kalau sekarang ini mungkin sekolah itu kalau kita mau niat untuk belajar itu sudah tidak menjadi penghalang lagi. Kalau kita tidak sekolah berarti kita tidak bisa belajar kan. Iya. Jadi untuk teman-teman di luar yang mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar di sekolah, untuk di zaman ini saya kira itu tidak menjadi masalah lagi. Iya. Sebenarnya sih untuk pendidikan sangat penting ya, teman-teman. Terkadang dan ilmu sebenarnya juga tidak meski dari bentuk sekolah. Banyak ilmu bisa kita dapatkan di luar dari sekolah. Tapi saya kembalikan lagi, yang namanya suatu pendidikan itu sangat penting. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ingin menuntut ilmu terkendala oleh faktor ekonomi mungkinnya, karena sekarang udah banyak kok pemerintah mengeluarkan satu beasiswa seperti itu. Jadi tinggal tergantung dari teman-temannya. Kalau memang dari ekonomi terbatas, teman-teman bisa bekerja keras untuk mencari beasiswa tersebut. Karena untuk pendidikan dan pendidikan itu ada formal dan non formal. Nah, pendidikan formal ini sangat penting juga untuk teman-teman semua. Ya. Intinya adalah ingat, sepintar apapun kita, secerdas apapun, berprestasi apapun kita, bukan di situ letak poinnya. Tapi poinnya adalah ketika kita sebagai generasi milenial memiliki suatu ide, gagasan, kemudian kemauan dan mau bekerja keras dan selalu optimis ya, dan bukan menjadi seorang yang pesimis maupun realistis. Nah, itulah poin terpenting untuk menjadi sebagai generasi milenial. Baik, mungkin sampai sekian ya. Kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya. Semoga konten kita ini bermanfaat. Dan teman-teman sekalian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share. Oke? Bye-bye.